Ya. Udah. Oke, kamera roll, action. Hai teens, shalom, welcome back to the channel bersama Kak Livia di konten terbaru kita Q&A, question and answer, di mana teman-teman remaja dan tunas remaja bisa bertanya melalui Instagram sekolah_minggu_GKNF dan Kak Livia juga nantinya narasumber-narasumber lain akan menjawab pertanyaan kalian. Dan untuk video pertama kali ini di Q&A ini temanya adalah salah gaul, karena kayaknya tuh remaja-remaja sekarang atau anak-anak muda sekarang itu tuh pada bingung apakah pergaulan yang mereka lakukan itu tuh udah bener atau belum sih kayak gitu. Makanya kita mau belajar di sini dan juga banyak banget yang ngirimin pertanyaannya. Saking banyaknya, catatan Kak Livia lihat dong, sampai kalau kelihatan ya kalian, tapi itu sampai 8 halaman teman-teman, 8 halaman itu nggak dikit ya. Dan kalau gitu kita mulai aja. Kita mau belajar dulu nih sebenarnya gaul itu apa sih. Jadi kalau Kak Livia cari gitu ya gaul di KBBI itu tuh nggak nemu gitu. Nemunya diarahin ke bergaul. Jadi bergaul itu hidup berteman. Sedangkan kalau pergaulan itu merupakan jalinan hubungan sosial antara seorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu lama, terus sehingga saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi kenapa pergaulan ini penting untuk dibahas? Karena ada ini loh kata-kata mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itu penting banget untuk dibahas karena gampang terpengaruh gitu tadi. Dan biar gak lama-lama banget, kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Apakah ada yang namanya pergaulan Kristen yang salah? Kalau ada, itu kayak gimana? Jadi pertanyaan ini tuh kayaknya pertanyaan umum gitu ya. Karena dia nulisnya pergaulan Kristen yang salah. Sedangkan setiap agama itu pasti bukan menyuruh sih, tapi kayak pengennya itu tuh umatnya nggak salah dalam bergaul, mengarahkan ke pergaulan yang benar pastinya. Jadi kalau misalkan Kak Livia mau benerin kalimatnya, itu ada nggak sih orang yang merasa Kristen atau mengaku bahwa dia Kristen tapi memiliki pergaulan yang salah gitu. Kalau kayak gitu sih ada dan mungkin cukup banyak gitu kan, tapi semoga bukan kita ya teman-teman. Dan contohnya pergaulan yang salah itu ujung-ujungnya bisa ke tawuran, seks bebas, terus berantem. Terus ada beberapa yang kayak kita bahas hari ini, contohnya konsumsi narkoba, konsumsi alkohol, rokok, dan lain sebagainya gitu. Ngerti kan? Kita next ke soal nomor 2. Gimana pendapatnya tentang temenan toksik? Temenan toksik, oke. Kalau udah tahu temenan toksik atau temennya itu toksik, ya kita harus hati-hati banget kan, super ekstra hati-hati gitu ya. Karena di 1 Korintus 15 ayat 33 itu begini bacanya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Tuhan sendiri udah bilang nih, kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki pergaulan yang buruk, maka kebiasaan baik kita bisa aja ikut terganggu gitu kan, atau kita ikut kena efeknya gitulah. Karena seperti juga tadi penjelasan yang pergaulan itu apa artinya itu kan, yang saling mempengaruhi tadi. Jadi kalau misalkan kita bisa merubah dia menjadi ke arah yang lebih baik, itu bagus banget ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia itu kayak nggak mau denger-dengeran, dablek lah istilahnya gitu ya, dablek, ya udahlah, mendingan kita tahu batas supaya kita nggak ikut terjerumus ke sana gitu. Tapi tetap kita harus berteman dengan dia, tetap harus mengasihi dia karena Tuhan mengajarkan tentang kasih kan. Tapi karena itu kita harus tahu batasan gitu. Tetap berteman, tetap mengasihi, tapi tahu batasannya sampai mana biar nggak keikut gitu. Kita lanjut ya. Kalau kita misuh tanpa tujuan mengatai, cuma nyebut katanya aja, boleh nggak sih? Jadi Kak Livia tuh punya banyak teman atau punya banyak ya kenalan gitu ya, yang kadang tuh tanya gitu kan, boleh nggak sih kalau misalkan cuma ngomong doang nih, nggak bermaksud untuk kayak mau beneran ngatain dia gitu kan, cuma ngomong doang gitu kan, sebagai ekspresi, ungkapan ekspresi gitu. Kalau nggak pakai kata-kata yang ringan gitu kan, atau itu tuh sebagai panggilan
antar teman nih, misalkan si A punya teman si B dan mereka tuh panggilan akrabnya dengan kata-kata pip gitu kan. Apakah itu boleh? Kan nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang sakit hati, kan soalnya nggak ngata-ngatain gitu kan. Tapi coba teman-teman koreksi lagi, periksa lagi. Siapa tahu di sekeliling teman-teman itu ada yang nggak terberkati dengan ucapan teman-teman, karena mungkin mereka nggak tahu maksud teman-teman mengatakan kayak gitu dan lain sebagainya. Dan itu malah menjadi batu sandungan buat mereka dong. Terus juga nih di 1 Korintus 10 ayat 23, Tuhan tuh bilang kalau segala sesuatu tuh diperbolehkan tapi nggak semuanya tuh berguna gitu, membangun gitu kan. Jadi teman-teman harus lebih bijak dengan apa yang teman-teman katakan ataupun teman-teman lakukan gitu. Nah selanjutnya itu banyak banget teman-teman yang bertanya nih tentang alkohol gitu kan. Jadi Kalivia kelompokin sendiri ini tentang alkohol aja, alkohol semua gitu ya. Oh ya, disclaimer dulu, Kalivia tuh jawabin pertanyaan-pertanyaan ini nggak berdasarkan pengertian atau pemahamannya Kalivia sendiri aja, tapi Kalivia udah tanya-tanya dulu ke pendeta-pendeta yang ada di GKNF, terus juga ada ke kakak-kakak yang udah lebih senior kayak gitu. Jadi harapannya Kalivia jawabin ini semua nggak sembarangan kayak gitu ya. Kita masuk ke yang segmen alkohol itu tadi ya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan di awal ini yang nggak terlalu jauh beda nih, agak mirip-mirip gitu kan. Yang pertama tuh, minum yang terkontrol bukan mabuk-mabukan itu dosa nggak sih kayak gitu. Dan pertanyaan lainnya yang mirip, bagaimana pendapat orang Kristen tentang miras? Apakah kita sebagai orang Kristen boleh minum minuman alkohol dengan porsi yang cukup dan tujuannya bukan untuk mabuk, tetapi hanya untuk menghangatkan badan di kondisi tertentu? Jadi kedua teman kita ini udah bener ya, udah bener mereka tahu bahwa kita tuh nggak boleh untuk mabuk-mabukan kayak gitu. Karena di Efesus 5 ayat 18 tertulis, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh kayak gitu. Jadi udah jelas banget kalau emang orang Kristen tuh nggak boleh mabuk gitu, dan mereka juga udah tahu. Sebenarnya kenapa sih nggak boleh mabuk? Karena efek-efeknya yang buruk itu loh. Kalian bisa lihat di ayat-ayat yang mungkin entah ditaruh mana sama editornya, pokoknya di layar kalian ini ya gitu ya. Ada dari Ayub, Mazmur sama Amsal juga gitu. Intinya mabuk itu bikin susah berpikir, terus nggak bisa jalan dengan baik, sempoyongan gitu kan, terus oleng-oleng, nggak bisa jalan lurus. Terus juga suka cari-cari masalah, terus bicaranya asal-asalan, gak bisa dipertanggungjawabkan, terus juga bisa jadi halusinasi dan bisa membuat dirinya atau orang lain dalam bahaya. Wah, jadi efek mabuk ini tuh banyak dan beragam, gak semuanya mengalaminya, tapi intinya mabuk itu bikin kita gak bisa kontrol diri kita. Dan kalau kita gak bisa kontrol diri kita, otomatis gak bisa kita pertanggungjawabkan dong apa yang kita perbuat. Nah itu yang menyebabkan jadi dosa kayak gitu teman-teman. Dan tadi pertanyaannya kan bukan tentang mabuknya ya, tapi boleh gak sih kalau minumnya dikit aja, terkontrol dengan tujuan yang benar. Tapi teman-teman mikir gak sih, apakah tujuan teman-teman itu benar-benar benar atau cuma biar ya kayaknya bener deh gitu. Kalian koreksi lagi ya, tujuan kalian benar-benar benar atau enggak gitu. Contohnya nih, Kak, kan ini lagi kumpul-kumpul nih sama teman-teman gitu. Kayaknya nggak asik lah kalau nggak minum. Toh juga aku minumnya dikit doang kok gitu. Dikit terkontrol. Ya pokoknya icip-icip lah gitu kan. Icip-icip lah gitu. Berarti tujuannya apa tuh? Kesenangan daging kan? Teman-teman pikir lagi ya. Terus kalau misalkan tadi yang pertanyaan teman kita yang dari kolom komentar di feed IG-nya itu ya. Itu kan bilang kalau untuk menghangatkan tubuh gimana gitu ya. Please deh teman-teman, ini Indonesia gitu loh, nggak sedingin itu, bahkan kakak di sini aja kesumuan gitu kan, jadi nggak terlalu butuh minuman yang untuk menghangatkan tubuh. Tapi kalau misalkan kalian lagi di gunung gitu kan, terus atau malam-malam gitu, terus kedinginan segala macam, Indonesia ini kaya teman-teman, jadi ada yang namanya rempah-rempah gitu ya. Ada rempah-rempah dan yang paling terkenal nih jahe gitu. Bahkan sampai bangsa asing menjajah Indonesia untuk apa? Ambil rempah-rempah gitu kan. Jadi kita patut bersyukur kita punya rempah-rempah yang itu bisa untuk menghangatkan tubuh kita. Jadi kita punya opsi lain selain kita konsumsi alkohol gitu. Jadi ya coba dipikir lagi gitu ya.
Terus misalkan kalian benar-benar punya alasan yang benar-benar benar gitu, ya Kak Livia bilang benar-benar benar, nggak di semua tempat atau di semua situasi kalian bisa mengkonsumsi alkohol. Tapi ada batasan-batasannya juga gitu loh. Tapi ini kalau kalian punya alasan yang benar-benar benar ya, kayak gitu. Jadi di Roma 14 ayat 21 itu bilang kalau misalkan ada orang lain yang nggak nyaman atau tersandung dengan apa yang kalian lakukan, salah satunya ya minum alkohol itu tadi konteksnya, kalian nggak boleh melakukannya. Terus kalau misalkan di Roma 13 ayat 1 kalian melanggar hukum di situ atau aturan di situ, bahkan nggak cuma aturan di negara aja misalkan ya, atau di sekolah aja gitu, misalkan di rumah kalian atau di rumah teman kalian ada aturan seperti itu, ya jangan kalian langgar kayak gitu. Terus Matius 5 ayat 29 sampai 30. Kalau misalkan kalian tahu kalian itu adalah orang yang nggak bisa kontrol diri, yang misalkan pernah punya pengalaman gampang mabuk gitu kan, atau suka minum dulunya gitu, ya kalian udah tahu diri kalian seperti apa, ya jangan mulai walaupun dikit-dikit gitu kan. Jadi harus tahu diri sendiri juga. Dan teman-teman, buat informasi kita semua ya, di GKN sendiri itu kita nggak pakai anggur fermentasi atau anggur yang beralkohol untuk perjamuan kudus kayak gitu. Karena ini dari pendeta sendiri ya, pendeta kita sendiri, ada pertimbangan teologis dan fisiologisnya. Kalau teologisnya itu karena kita mau mengutamakan atau mau fokusnya ke esensi perjamuan kudusnya itu sendiri gitu kan. Yang utama dan yang terpenting itu adalah mengingat Kristus, bukan sarananya gitu. Jadi mau pakai apa aja juga nggak masalah. Yang penting tujuannya, utamanya, pentingnya itu kita mengingat Kristus kayak gitu. Dan untuk pertimbangan fisiologisnya itu, jadi GKN itu mempertimbangkan, melihat apakah ada sih jemaatnya yang mungkin aja kayak pernah punya pengalaman dengan alkohol, pernah dulunya tuh kecanduan segala macam. Jadinya daripada pas perjamuan kudus gitu kan, gitu terus kayak oh my god, aku jadi ingin alkohol lagi gitu kan. Itu kan gak lucu ya. Jadinya untuk meminimalisir itu semua, jadinya GKN gak pakai anggur yang beralkohol. Gitu teman-teman. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pendapat terhadap orang-orang yang bersembunyi di balik Kristen untuk mabuk. Karena aku ada beberapa kenalan yang begitu. Oke. Dia bilang bersembunyi di balik Kristen untuk mabuk. Kayaknya ini orang, temennya teman kita ini nggak tahu tentang Kristen gitu ya, karena Kristen kan nggak boleh mabuk coy gitu kan. Jadi gimana gitu, tolong dikasih tahu ya kalau misalkan Kristen tuh nggak boleh mabuk, jadi nggak bisa dong bersembunyi di balik Kristen ya kan. Selanjutnya, kenapa pada masa itu Yesus menyimbolkan darahnya sebagai anggur? Kenapa nggak air? Kenapa nggak apa gitu yang lain gitu kan? Jadi pemikiran Tuhan kita itu nggak bisa kita selami dengan pemikiran kita sendiri ya. Pasti Tuhan tuh punya maksud dan tujuan yang wow banget gitu. Kita bahkan nggak bisa kebayangin kenapa Tuhan tuh pakai perumpamaan itu, pakai simbol itu dan segala macamnya. Karena itu pastinya bukan suatu kebetulan. Tapi kalau misalkan dari pemikiran manusia nih, dari segi pemikiran manusia, mungkin salah satunya kenapa Tuhan memakai anggur sebagai simbol darahnya dan juga mungkin roti untuk simbol tubuh Kristus gitu kan. Karena ya konteks saat itu sedang perjamuan Paskah gitu. Sedang perjamuan Paskah, di sana ada anggur, di sana ada roti, dan kebetulan juga anggur warnanya merah gitu kan. Juga orang zaman itu tuh sangat terbiasa minum anggur dan juga makanan pokok mereka tuh roti gitu. Jadinya ya biar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, akhirnya Tuhan Yesus menggunakan itu sebagai simbolnya kayak gitu. Tapi jangan dipikir hanya itu aja alasannya, karena Tuhan kita tuh nggak bisa kita selami dengan pemikiran kita sendiri gitu. Bahkan kadang kita kalau misalkan baca Alkitab atau apa kayak maksudnya apa sih kayak gitu kan. Terus juga penafsiran dari pendeta-pendeta tuh beda-beda. Itu karena ya Tuhan kita tuh lebih dari itu. Kita nggak bisa setaraf dengan pemikiran Tuhan. Itu jauh banget lah pokoknya gitu. Dan kalau misalkan ada yang mikir, wah berarti bangsa Israel, bangsa terpilih aja
suka minum alkohol gitu kan, suka minum anggur fermentasi alkohol gitu. Oh big no guys, big no gitu. Soalnya yang mereka minum itu bukanlah anggur fermentasi yang beralkohol tinggi dan lain sebagainya gitu ya, bukan yang kayak sekarang lah gitu kan. Tapi yang mereka minum itu adalah anggur manis atau jus anggur kayak gitu kan, yang kadang nggak ada alkoholnya atau kadarnya itu rendah banget. Kalaupun mereka minum anggur fermentasi itu nggak boleh mereka minum gitu aja, tapi mereka harus campur dengan air perbandingan 1:20. Jadi satunya tuh anggurnya fermentasi, 20-nya tuh air kayak gitu. Jadi secower itu, seencer itu gitu kan. Jadi jangan pikir mereka suka minum anggur alkohol gitu ya. Oke. Kita masuk ke last question. Dia juga tulisnya oke, last question gitu ya. Apakah kita dapat memiliki skill mengubah air menjadi anggur? Sebenarnya pertanyaan ini tuh kayak nggak nyambung gitu ya sama tema kita. Kan tema kita salah gaul, ini kayak lebih ke mujizat gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, Kak Livia jawab aja karena kan ada anggur-anggurnya dikit gitu ya. Kalau misalkan kita punya iman sebesar sebiji sesawi aja, kita bisa memindahkan gunung. Gunung itu bukan cuma urukan tanah gitu teman-teman. Gunung-gunung, tahu lah ya, nggak ada lah ya, nggak mungkin nggak tahu gunung gitu kan. Itu kan wow banget, apalagi cuma mengubah air menjadi anggur. Jadi kayak nggak ada yang nggak mungkin. Pasti bisa kalau kita punya iman. Tapi buat apa sih kita punya kemampuan untuk mengubah air menjadi anggur? Kayaknya kalau menurut Kak Livia nggak terlalu penting gitu ya. Malah mungkin orang yang bisa malah cuma bisa sombong doang atau pamerin ke teman-temannya doang gitu kan. Gue bisa nih ubahin air menjadi anggur gitu kan, kayak buat apa gitu. Sedangkan tujuan aslinya untuk mujizat diadakan itu mengajak, membawa orang lebih mengenal Tuhan atau jadi percaya sama Tuhan kayak gitu. Jadi kalau tujuannya bukan itu ya Tuhan gak akan kasih kalian kemampuan untuk bisa bermujizat kayak gitu. Tapi kalau misalkan Tuhan merasa kalian di sana itu bisa untuk dipercaya memegang suatu mujizat, pasti Tuhan akan kasih. Gitu guys. Tadi Kak Livia bilang kan kalau ini tuh last question gitu kan. Terus kayak ada yang mungkin loh kan pertanyaanku belum dijawab Kak. Hello gitu. Oke guys, soalnya pertanyaannya tuh banyak banget kan. Tadi sampai 8 halaman catatan Kak Livia. Jadi kita akan potong jadi part 1 dan part 2. Ini tadi part 1-nya ya. Nanti part 2-nya bisa kalian lihat di video selanjutnya gitu. Jadi pantengin terus ya YouTube GKNF dan jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain tombol notifikasi biar kalian tahu kalau part 2-nya di-upload. Dan kalian juga bisa tahu video-video lain yang di-upload sama YouTube GKNF gitu kan. Dan kalau gitu, see you guys. God bless you all. Bye.